Alright, good morning everyone, and how are you today? Semoga kalian masih tetap semangat dalam menjalani pembelajaran bahasa Inggris bersama Putania. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang fruits and vegetables. Tapi kita akan belajar tentang hal yang lebih spesifik, yaitu menyatakan bentuk tunggal dan juga bentuk jamak dari beberapa contoh kosakata mengenai sayuran hari ini. Nah, seperti apa sih cara penyebutannya? Yuk kita simak dan belajar bersama-sama. Nah, di sini Putania sudah mempunyai beberapa contoh dari penggunaan there is and there are. Apa itu? Yuk kita simak berikut ini. Oke, sekarang coba kalian cermati dulu. Di sini terdapat gambar 1 dan juga gambar 2. Nah, di sini tertulis there is and there are. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai fungsi dan apa itu there is and there are, perlu diketahui bahwa there is and there are artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah terdapat atau ada. Jadi misalkan ini ya, there is ini hewan apa ya? Misalkan a dragon. There is a dragon. Jadi terdapat seekor naga, seperti itu. Di sini yang kedua, there are 3 dragons atau 3 naga. Nah, sudah terdapat bedanya ya dari gambar, sudah jelas. Kalau kita menggunakan there is, berarti benda yang disebutkan hanya berjumlah 1 atau bentuk tunggal. There is one dragon. There is a dragon. Ingat-ingat ya, pokoknya kalau kita menggunakan there is, maka bendanya cuma 1. Kalau there are, ini jumlahnya lebih dari 1. Bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu pakainya there are. Jadi, there are 3 dragons. Jelas ya? Yuk, kita lihat contoh yang lain supaya lebih mengerti. Nah, ini. Oke. Dalam bahasa Inggris terdapat istilah singular and plural. Singular ini adalah single, artinya cuma 1. Plural artinya lebih dari 1 dan berjumlah banyak. Jadi, penggunaan there is dan there are ini digunakan untuk menyatakan benda yang singular dan plural. There is digunakan untuk menyatakan jumlah benda yang hanya 1 atau singular. There are digunakan untuk menyatakan benda yang jumlahnya lebih dari 1 atau plural. Nah, seperti ini. Ada pisang di sini. Pisang bahasa Inggrisnya apa? Yap, it's banana. Nah, jadinya seperti ini. There is a banana. Kalau menyatakan dalam bentuk tunggal, karena pisangnya jumlahnya cuma 1, maka pakai there is. Ingat-ingat ya, karena jumlah bendanya hanya 1, maka bilangnya adalah there is a banana. Nah, ini banananya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3 bananas atau 3 banana. Kalau lebih dari 1, berarti pakai it's are. There are 3 bananas. Ingat-ingat ya, kalau pakai are, berarti di belakang sini pasti ditambahi S untuk menyatakan jumlahnya lebih dari 1. There are 3 bananas. Terdapat 3 buah pisang. Oke. Yuk, lanjut lagi. What is this?
This is a melon. Oke, ada buah melon. Nah, melonnya jumlahnya ada berapa? Ada 1 ya. Oke, berarti kalau 1 pakai there is, right? Jadi, bisa dikatakan there is one melon. Atau bisa juga pakai a melon. Sama saja ya, one sama a tadi. Contohnya seperti ini. Dulu. Right. Nah, there is one or a melon. Itu sama saja. One itu artinya 1, a itu juga artinya 1. Silakan boleh coba pakai yang mana saja karena artinya sama. Oke? Next one. Ini melonnya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3, ada 3. Right. Jadi, kalau lebih dari 1 pakai there are. There are 3 melons. Ingat-ingat ya, ada S-nya di belakang. Pokoknya kalau are itu selalu diikuti dengan jumlah dari benda yang akan disebutkan atau jumlah benda dan buah yang disebutkan. Ini nggak spesifik tentang buah aja sih sebenarnya ya. Tapi karena kita bertema tentang buah dan sayur pada hari ini, jadi Bu Tania memberikan contoh buah dan sayur. Kalau there is itu pasti cuman selalu diikuti sama one atau a ini. Kalau there is. Tapi kalau there are, selalu diikuti jumlahnya. Entah itu 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, pasti selalu ada jumlahnya. Oke? The next one, what is this? This is a carrot. Right, wortel. Jadi, kalau wortelnya cuma 1, berarti pakainya there is. Terus ditambahi a carrot. Oke? There is a carrot. Nah, ini carrotnya ada berapa? Ada 1, 2. Jadi, ada 2 carrots. So, we use there are 2 carrots. Ada S-nya di sini. There are 2 carrots. Alright. Nah, sekarang saya akan memberikan satu exercise atau latihan untuk kalian tentang there is and there are ini. Nah, di sini Bu Tania sudah memberikan link worksheet di grup WhatsApp. Kalian bisa mengaksesnya melalui HP dan dijawab seperti biasa. Oke, di sini sudah terdapat beberapa contoh sayur yang akan kalian jawab. Nah, oke. Yang pertama, dibaca dulu instruksinya. Instructions. Put the letters in the correct order and match with the pictures. Jadi, yang pertama di sini ada nomor 1 sampai 6. Oh, maaf, sampai 10 ya. Sampai 10. Di sini hurufnya kan masih acak. Nah, kalian coba untuk menyusun kata-katanya menjadi susunan huruf yang benar dan membentuk kata dari setiap sayuran yang ditunjukkan. Jadi misal nomor 2 ini carrots. Gitu ya. Nah, setelah disusun, kalian menjodohkan mana sih gambar carrots-nya? Oh, ini di sini. Jadi, diklik aja. Diklik seperti ini, ada pensilnya. Tunggu sampai gambar pensilnya muncul. Nah, ini carrots. Ya udah, berhenti. Begitu seterusnya. Misalkan di sini
Oh, timun, cucumber, gitu ya. Jadi, ditunggu sampai muncul ini pensilnya, terus ditarik gambar timun yang mana. Oke? Dan lagi, begitu seterusnya. Setelah disusun hurufnya, lalu dijodohkan ke gambar yang sesuai. Oke, ini. Misalkan ini, potato. Potato apa? Kentang. Oh, gambar kentang ini. Oke. Pokoknya dijodohkan sesuai dengan gambar sayur yang sesuai, ya. Oke. Begitu seterusnya. Dan yang nomor 2 di sini adalah complete the sentences using there is or there are. Nah, jadi di sini nomor 1 kalian jawab aja. Nah, ini ada contohnya. There bla 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 one broccoli. Tadi contohnya apa? Kalau one berarti pakai is, ditulis di situ. Kemudian there bla 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 some beans. Oke, jadi some di sini juga bisa mewakili benda lebih dari satu. Some itu artinya beberapa. Beberapa kan artinya lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, berarti pakai are. Gitu ya. Dan begitu seterusnya. Nomor 3 sampai 10, kalian harus menulis secara lengkap. There, bla bla bla, one potato artinya satu. Potato berarti pakai is atau are gitu ya. Di sini juga sama. There, bla bla bla, one cucumber atau satu timun. Nah, itu. Silakan dijawab, dilengkapi. Kemudian, klik finish. Dan seperti biasa, email my answer to my teacher. Kasih nama lengkapmu. Lalu, kelas dan nomor absen. Nomor 1, school subject English. Dan masukkan alamat email saya yang sudah saya share di grup WhatsApp. tania118c@gmail.com. Kemudian klik send. Setelah ada notif seperti ini, berarti sudah sukses. Nah, oke, everyone. Seperti itu saja untuk pembelajaran bahasa Inggris kali ini. And tetap sehat dan tetap bersemangat. See you next week. Bye-bye.